Sahabat, kita ketemu lagi di channel tentang pemanfaatan tanaman-tanaman yang ada di Indonesia. Hari ini kita akan membahas tanaman apu-apu yang bahasa latinnya kita sebut dengan Pistia stratiotes. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan air yang dapat berkembang biak tidak hanya secara generatif melalui penyerbukan pada bunga, selain itu dapat juga secara vegetatif. Nah, perkembangan vegetatif dapat dilakukan karena mampu membentuk stolon. Menurut Lenglen tahun 2008, stolon terbentuk dapat terpotong pada ujung dan akar terlepas dari tumbuhan menjadi individu baru gitu. Nah, kalau kita lihat ini mempunyai akar yang begitu panjang, terus daunnya juga berbentuk agak halus ya, seperti tumpukan bunga mawar ya. Ini berwarna hijau dan ini lembut seperti kapas gitu. Nah, kalau kita perhatikan bahwa tumbuhan ini dapat berkembang biak dengan cepat karena dapat dilakukan secara generatif maupun secara vegetatif yang dikatakan tadi dengan stelen. Nah, biasanya tumbuhan ini tumbuh memperluas serta membentuk koloni besar yang menutupi seluruh permukaan yang tersedia bagi mereka. Akar yang dimiliki tumbuh adalah akar serabut dan membentuk struktur seperti keranjang dan diiringi gelembung udara sehingga meningkatkan daya ampuh tersebut gitu. Ya, ini dia nih. Nah, ini akarnya panjang sekali dan dia memang menjernihkan air gitu ya. Ini kita lihat ini cocok untuk kehidupan hewan, tapi memang kalau untuk memelihara ikan ini harus dipotong karena akarnya ini bisa memenuhi seluruh permukaan dari media tanaman. Apu-apu ini sangat mudah sekali untuk dikembangbiakan seperti itu dan menjadi satu komoditas untuk bisa dikembangkan gitu. Daun tumbuhan dari apu-apu ini memiliki struktur berongga-rongga dan bila dilihat secara histologis maka nampak bahwa terdapat rongga kosong pada jaringan mesofilnya yang disebut jaringan akrenkim. Hal ini menunjukkan cara apu-apu untuk beradaptasi dengan lingkungan hidup, yaitu perairan atau lahan basah agar dapat mengapung di permukaan air. Berdasarkan pengamatan terhadap phytochemical screening, maka menunjukkan bahwa tumbuhan apu-apu ini atau Pistia stratiotes mengandung alkaloid, tanin, flavonoid, saponin, minyak atsiri, lemak dan glikosid. Ini menurut Kumar dan kawan-kawan. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang alkaloid ini dapat sebagai antiinflamasi nih gitu. Jadi memang perlu diteliti kembali. Lalu gulma dari apu-apu dapat berperan sebagai sumber pupuk organik. Menurut penelitian Sebayang dan kawan-kawan menunjukkan bahwa apu-apu dapat digunakan sebagai penyerap unsur nitrogen. Terlihat pada kandungan nitrogen apu-apu yang memiliki kadar yang cukup tinggi. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Mamonto menyatakan bahwa kandungan karbon organik dan nitrogen yang cukup tinggi pada apu-apu sekitar 40,5% dan 1,8% diharapkan mampu menyumbang unsur hara ke dalam tanah sehingga dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Sehingga memang bisa dikembangkan apu-apu ini menjadi kompos organik nih, seperti itu. Kandungan yang terdapat dalam tumbuhan apu-apu yang tadi disebutkan itu yaitu adalah polifenol. Dia memiliki kegunaan utama adalah sebagai antioksidan gitu. Nah, ini yang mungkin perlu dikaji kembali. Selama ini hanya digunakan untuk tumbuhan air
untuk aquascape atau untuk hewan-hewan ikan-ikan seperti itu. Sedangkan flavonoid memiliki kandungan antioksidan yang sangat baik, dan tanin merupakan salah satu zat anti nutrisi gitu. Nah, tanaman abu-abu dipercaya memiliki khasiat sebagai anti rematik atau anti inflamasi, dan juga berperan sebagai diuretik. Selain itu, masyarakat lazim menggunakan hanya sebagai pengobatan flu, demam, batuk rejan, kencing nanah, kencing sakit karena dehidrasi atau disuria. Lalu antipruritus bisa digunakan untuk disentri dan penyakit-penyakit yang menyebabkan, karena berperan sebagai antioksidan maka dapat berperan sebagai anti kanker. Tapi memang perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai tanaman apu-apu ini. Nah, tanaman apu-apu ini mudah dikembangkan teman-teman gitu. Jadi kalau kita lihat, dia memang tumbuh di daerah tropis dan langsung terpapar dengan sinar matahari. Dan tanaman apu-apu ini sangat mudah untuk begitu tumbuh gitu. Nah, saatnya kita mungkin lebih menggali potensi tanaman apu-apu ini sebagai kekayaan flora di Indonesia gitu, yang selama ini kita belum melihat bahwa tanaman apu-apu ini selain indah untuk dilihat, tapi juga mengandung senyawa-senyawa kelompok polifenol gitu. Intinya dia bersifat sebagai anti inflamasi, anti remetik, anti pruritus, dan berperan untuk menghindari terjadinya batuk rejan dan juga flu. Ya, jadi kita perhatikan tanaman apu-apu ini indah dilihat tapi manfaatnya cukup banyak. Oke guys, oke teman-teman, kita ketemu lagi dalam reportase tanaman-tanaman air yang lain yang sementara ini belum digali dengan baik. Sehat selalu dan selalu bahagia. Sampai ketemu lagi.